Bab ke-55, Pasal 1, Wanita selalu benar. Jawaban dari suamiku langsung terhenti ketika seseorang berteriak. Kami semua yang berada di sini langsung fokus pada kedua orang yang datang. Seorang laki-laki botak dan seorang wanita parubaya dengan pawakan yang berisi datang menghampiri kami. Wanita itu memakai riasan tebal di wajahnya dan juga memakai perhiasan dari ujung jari sampai ujung siku. Jika tangan itu digerakkan akan terdengar suara gemericik yang timbul. Kalian siapa? Tanya suamiku. Mata suamiku menatap tajam kepada kedua orang yang datang. Saya adalah paman dari Ilham juga Melati, sekaligus RT dari rumah di mana Ilham tinggal. Sahutnya. Tanpa basa-basi mereka langsung duduk mengambil tempat di barisan paling depan. Sementara wanita di sampingnya langsung mengeluarkan kipas dari dalam tasnya. Padahal cuaca sangat dingin, malah wanita itu kepanasan. Apa mungkin dia kebanyakan dosa jadi dia merasa panas? Kok aku jadi Sunzon? Ada perlu apa kalian kesini? Tanya suamiku. Kami ada perlu dengan Ilham. Saya selaku wali dari Ilham perlu menyampaikan bahwa saya yang seharusnya berhak untuk memegang uang dari hadiah sayembara itu. Tahu dari mana kalau Ilham yang akan dapat hadiah? Lanjut suamiku. Semua warga juga tahu kalau Ilham yang menemukan kedua anak yang hilang itu. Bukankah Anda akan memberikan imbalan 10 miliar bagi siapapun yang menemukan anak Anda? Jelas laki-laki itu dengan penuh penekanan. Anda nggak akan ingkar janji kan? Tentu saja, saya tidak akan mengingkari janji saya. Kita tunggu kedatangan Ilham nanti. Jelas suamiku. Suamiku kemudian menghampiriku bercanda dengan kedua anakku. Kanda, sepertinya mereka aneh. Ucapku berbisik. Kanda tahu, kita tunggu nanti kedatangan Ilham. Jawab suamiku. Aku hanya mengangguk sambil memperhatikan orang-orang yang mulai menikmati hidangan yang tersedia. Dinda nggak makan? Tanya suamiku. On diet. Jawabku singkat. Suamiku memandangku. Tanpa disangka justru dia malah menarik kedua pipiku. Aku meringis dan memegang tangan suamiku. Sakit tahu. Lagian Dinda aneh. Mau diet biar apa lagi? Ini pipi aja udah tirus. Apa mau pipinya kayak nenek-nenek? Loh kan aku suaminya kakek-kakek nanti jadi pas jadinya. Nggak usah diet sayang. Atau kalau Dinda mau, Dinda perawatan di luar negeri saja, kayaknya ada yang buat pelangsing tubuh. Nah kan berarti bener kalau aku gendut. Yang bilang Dinda gendut siapa? Itu, Kanda bilang tadi. Katanya keluar negeri biar langsing. Sayang, kan tadi Dinda bilang katanya mau diet. Jadi Kanda nawarin keluar negeri buat perawatan biar langsing. Jelas suamiku. Pokoknya tadi Kanda bilang aku perawatan biar langsing itu artinya aku gendut. Aku sakit kalau dibilang kayak gitu. Mati-matian aku jaga pola makan biar badan ini tetap langsing. Biar Kanda tetap suka. Biar Kanda makin sayang sama aku. Tapi nyatanya, Kanda kejam. Aku mendorong kursi dengan kasar kemudian beranjak. Ya, salah ngomong lagi. Dinda, maafin Kanda ya. Dinda wanita tercantik, terlangsing, terhebat. Pokoknya Dinda nggak perlu diet, nggak perlu perawatan. Pipi Dinda udah tirus, pinggang Dinda kecil, dada Dinda juga kecil. Ups! Suamiku langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya setelah mengatakan kalimat terakhir. Mataku menatap tajam ke arahnya, kemudian aku beralih menatap sesuatu yang dikatakan oleh suamiku kecil. Ihe Kanda. Pekiku. Apa senyum-senyum? Senang kalau suamiku bilang aku kecil. Hadiku pada Birati. Birati duduk di kursi belakang suamiku. Jadi dia pasti mendengar semuanya. Enggak nyonya, Bibi enggak senyum-senyum. Bibi cuma diam. Sampai 3 hari ke depan kamu enggak boleh senyum. Kalau ketahuan kamu senyum, aku potong gaji kamu 100%. Ancam suamiku. 100%. Itu artinya Bibi nggak gajian dong. Ya Allah, Tuan sama Nyonya yang berantem kenapa jadi Bibi ke bawah-bawah? Protes Milati. Bodoh amat. Sahutku. Aku meneruskan langkahku menuju ke rumah. Sebal rasanya. Masa iya? Sudah dibilang gendut, dadanya kecil lagi. Lihat saja suamiku. Besok aku pompa itu aku punya dada biar gede kayak kelapa. Dengusku kesal. Aku tutup pintu kamar dengan keras sebagai tanda aku sedang tidak baik-baik saja. Dinda, ayo dong.
Jangan marah, bujuk suamiku yang menyusulku ke kamar. Aku memalingkan wajahku tak peduli dengan permohonan maaf dari suamiku. Dinda boleh minta apa saja deh, asal mau maafin Kanda. Rayu suamiku. Dinda mau mobil. Sudah punya. Jawabku singkat. Dinda mau jalan-jalan ke luar negeri. Sudah pernah. Dinda mau cincin berlian. Sudah punya 10. Dinda mau kartu unlimited. Sudah punya. Dinda mau apartemen. Sudah punya 5. Dinda mau. Permisi bos. Itu Ilham sudah datang. Ucap Pak Agus. Kamu ganggu aja, Gus. Kenapa bos? Mukanya kusut gitu. Nyonya Ratu. Murka. Jawab suamiku lirih. Itu udah kusut dari bawaan Pak Agus. Selaku. Udah mukanya kusut dapat istri muda masih menghina. Kurang apa aku? Kurang gede? Kurang langsing? Mau cari yang gede? Yang langsing? Sana cari. Teriakku. Maaf nona bos. Agus nggak ikut-ikutan. Agus keluar dulu. Permisi. Ucap Pak Agus. Pak Agus kemudian berbalik dan melangkah. Bos, selamat menikmati. Lanjut Pak Agus seraya tersenyum mengejek. Awas kamu, Gus. Udah sana keluar. Ngapain masih di sini? Tuh, di luar banyak yang masih muda dari aku. Masih banyak yang lebih langsing. Masih banyak yang ukuran dadanya lebih gede dari aku. Dinda, ikut keluar dong. Masa Kanda keluar sendirian? Nanti kalau Kanda diculik gadis gimana? Bukannya malah senang. Aku berbalik, memandang banyaknya orang yang datang dari balik teralis jendela. Dinda, istri yang terhebat, maaf. Kalau Kanda salah ngomong. Kanda janji tidak akan ngomong seperti itu lagi. Ucap suamiku di dekat telingaku. Tangannya memelukku dari belakang. Aku berbalik, hingga posisiku kini saling berhadapan. Aki-aki tukang gombal. Enggak sayang, gini deh. Dinda pengen apa biar Dinda enggak marah lagi. Bujuk suamiku lagi. Kapal pesiar. Jawabku asal. Wow, ternyata pengen itu ya. Oke. Kanda kabulkan permintaan Dinda. Aku melepas tangan yang berada di pinggangku, kemudian aku melangkah keluar, meninggalkan suamiku yang masih berdiri mematung. Begitu sampai di teras, Ilham sudah berganti pakaian. Dia sedang dipeluk oleh orang yang mengaku sebagai pamannya, sedangkan Melati dipeluk oleh wanita di sebelahnya. Melati tampak ingin melepas pelukan wanita itu. Sangat terlihat sekali jika Ilham dan Melati sangat tidak nyaman. Ilham, bilang sama orang itu kalau aku ini pamanmu. Ucap laki-laki itu seraya tangannya menunjuk pada suamiku. Benar itu Ilham? Tanya suamiku. Benar pak. Jawab Ilham lirih. Ilham memang membenarkan laki-laki itu adalah pamannya. Tapi entah kenapa jawaban Ilham juga terasa janggal. Nah kan? Apa saya bilang? Saya ini memang pamannya. Berarti uang itu saya yang berhak memegangnya. Ujar laki-laki itu. Siapa namamu? Saya namanya Bahrudin, biasa dipanggil Udin. Sahutnya. Kenapa Anda ngotot sekali mau memegang uang Ilham? Yang dapat hadiahkan Ilham, bukan Anda. Tanya suamiku. Ilham itu masih kecil, belum bisa mengelola uang, nanti malah uangnya habis ditipu orang. Kalau dipegang sama Anda, apa Anda juga nggak akan menipunya? Tanya balik suamiku. Tentu saja tidak. Mana mungkin saya tega menipu keponakan saya sendiri. Kilahnya. Bohong. Paman bohong. Teriak Ilham. Ilham melepas pelukan dari pamannya, menghampiri Melati dan membawanya ke arah kami. Hei, Ilham. Mau kemana kamu? Jadi anak nggak sopan banget. Pak, paman bohong. Paman sudah menipu ayah Ilham dulu. Ilham juga nggak mau uang hadiah Ilham dipegang paman. Lebih baik uang itu untuk anak-anak yatim seperti Ilham saja daripada buat paman. Seru Ilham. Aku mengambil alih tangan Melati, kemudian meminta Bilati membawa Melati untuk masuk ke dalam bersama kedua anakku. Ngomong apa kamu Ilham? Kecil-kecil tapi sudah berani menuduh pamanmu sendiri. Buktikan kalau memang paman menipu ayahmu. Bela paman Ilham. Pak, di tas yang Ilham bawa ada surat wasiat dari ayah Ilham. Semua bukti tentang kejahatan paman Udin ada di situ semua.
beber Ilham. Boleh, saya lihat. Ilham mengangguk. Kemudian membuka tas lusuh berwarna hitam yang sedari tadi didekapnya. Ini, ucap Ilham seraya menyerahkan satu map merah pada suamiku. Warga yang tadinya sedang menikmati makanan kini sudah berkerumun mengelilingi kami. Pun dengan paman Ilham, mereka mendekati kami. Suamiku tampak serius membaca isi map yang diberikan oleh Ilham. Apa itu? Tanya paman Ilham. Bukti kalau paman sudah menipu dan menjual kebun milik ayah. Bukti kalau rumah yang selalu paman minta katanya itu milik paman padahal itu milik ayah. Pekik Ilham. Dada Ilham naik turun. Matanya merah dan berkaca-kaca. Sangat terlihat kalau Ilham tengah memendam rasa emosinya. Kamu? Tangan paman Ilham sudah naik ke atas, dia hendak memukul Ilham. Seketika Pak Agus yang berada di samping menarik Ilham menghindarkannya dari pukulan yang dilayangkan oleh pamannya itu. Astagfirullah, ucap warga yang lain berkumpul. Berani Anda menyentuhnya? Saya tidak akan segan-segan meminta orang-orang saya untuk berbuat lebih kejam, ancam suamiku. Tapi, Ilham sudah menuduh saya. Kilahnya, dia tidak menuduh. Dia punya buktinya. Lihat ini. Suamiku memperlihatkan kertas pada paman Ilham. Tidak mungkin. Seharusnya surat itu sudah lenyap. Itu pasti palsu. Lenyap. Yang paman sobek waktu itu adalah salinannya. Bapak sudah bersiap-siap menghadapi paman. Jadi bapak menyimpan aslinya dan memberikan salinannya pada paman. Paman Ilham mengacak rambutnya dengan kasar. Pak, gimana ini? Kita jadikan dapat 10 mili ya? Ucap wanita di sampingnya. Dia terus saja mengipasi wajahnya. Diam, Bu! Bentar laki-laki itu. Mendapat bentakan, wanita itu mencebik menambah kecepatan mengipasi wajahnya. Bagaimana dengan rumah itu? Rumah itu rumah warisan, harusnya dibagi. Silahkan dibaca lagi yang ini. Jawab suamiku. Lagi-lagi suamiku menyodorkan kertas pada paman Ilham. Sudah jelaskan, kalau rumah itu bukan hak milik Anda. Rumah itu sah milik Ilham dan Melati. Tidak bisa gitu dong. Ilham, kamu tinggal sama paman ya? Paman janji akan menyekolahkanmu. Maaf paman, Ilham akan ikut Pak Bambang. Pak Bambang yang akan mengurus aku dan Melati. Jawab Ilham. Omong kosong. Anda pasti mau mengelabui Ilham kan? Anda pasti berbohong mau menyekolahkan Ilham kan? Cecar lelaki itu. Saya tidak butuh dipercaya oleh orang seperti Anda. Jawab suamiku. Kalian, bawa mereka keluar. Titah suamiku pada bodyguard yang berjaga. Saya akan laporkan Anda ke polisi. Ancam paman Ilham. Silakan. Saya tunggu laporannya. Sahut suamiku. Jangan pernah bermain-main dengan Bambang Hendromoyo atau Anda akan merasakan akibatnya. Akhirnya kedua orang itu dibawa paksa oleh orang-orang suamiku dan acara syukuran bisa dilanjutkan kembali. Pagi ini kami tengah bersiap kembali ke rumah. Tante, apa nantinya kami tidak jadi beban buat Tante? Ucap Ilham saat tengah bersiap. Enggak, justru Tante senang nantinya Ilham sama Melati bisa sekolah. Jawabku. Kamu sudah jadi miliarder loh sekarang. Sudah punya uang 10 miliar. Itu nggak penting Tante. Yang penting saya bisa sekolah dan adik saya juga tidak kelaparan. Uang itu disimpan dan dibagi saja Tante. Banyak anak-anak seperti kami yang lebih membutuhkan dari kami. Kamu hebat, anak seusia kamu tapi sudah punya pemikiran bijak seperti itu. Jujur aku kagum dengan Ilham dan Melati. Di usianya yang masih tergolong muda sudah harus merasakan kerasnya hidup. Paman yang seharusnya bisa melindungi justru haus akan harta. Dinda, ayo berangkat. Ajak suamiku. 2 buah mobil akhirnya meninggalkan rumah kebun teh. Sepanjang perjalanan, kedua anakku terus diajak bermain oleh Ilham. Melati juga sudah akrab bermain dengan Arsar dan Alvina. 3 jam perjalanan akhirnya kami sampai di rumah yang baru. Rumahnya besar banget Tante. Ucap Ilham takjub. Matanya terus menatap bangunan di depannya. Ayo masuk, kalian pasti capek. Ajakku. Arsar dan Alvina bukannya capek, tapi mereka langsung berlari menuju area bermain. Melati memandang kedua anakku. Tangannya tak pernah lepas dari genggaman Ilham.
Sepertinya Melati ingin melakukan hal yang sama dengan kedua anakku, tapi dia masih merasa sungkan. Ilham, ajak adikmu main, sana. Enggak usah tante. Mainan itu pasti harganya mahal-mahal. Nanti takut rusak. Jawab Ilham. Kok gitu? Enggak apa-apa, sudah ajak adikmu main. Kasihan dia masa cuma lihatin. Melati terus memandang Ilham. Meminta izin pada Ilham agar diperbolehkan ikut bermain. Ilham mengangguk dan disambut tawa ceria dari Melati. Seketika Melati melepas genggaman tangannya dan masuk ke area bermain. Dinda, apa anak-anak sudah tidur? Tanya suamiku saat waktu menunjukkan pukul 9:30. Sudah, Ilham sama Melati juga sudah. Jawabku terus memandang layar laptopku. Dinda sedang apa? Oh, ini, hanya cek email laporan saja. Jawabku. Ting. Ponsel di sampingku tiba-tiba berkedip menampilkan satu pesan. Fah, temenin aku ke salon besok bisa enggak? Pesan dari Rizka. Tumben, mau ngapain? Potong rambut? Enggak, mau perawatan. Serius? Seorang Rizka mau perawatan? Balasku tak percaya. Rizka yang notabene cewek yang kurang peduli dengan penampilannya kini mendadak mau perawatan. Seriuslah, 2 minggu lagi Bagas nikah. Aku mau tunjukkan kalau aku juga wanita. Lah emang dari dulu kamu bukan wanita. Dinda kok senyum-senyum sendiri? Tanya suamiku. Saking asyiknya aku berbalas pesan dengan Rizka sampai aku lupa ada suamiku di sampingku. Maafkan ya, ini Rizka minta ditemenin ke salon katanya mau perawatan. Tumben banget kan itu anak mau perawatan. Katanya gara-gara Pak Bagas mau nikah jadi dia mau tampil seperti wanita. Jelasku. Suamiku menautkan alisnya, tapi tak merespon ucapanku. Kok diem aja? Kanda takut mau ngomong soal perawatan. Jawab suamiku. Kenapa? Mau ngomong aku perawatan biar langsing? Atau mau bilang aku gendut? Dadaku kecil, cecahku. Nah kan, mulai lagi. Padahal Kanda nggak salah, Kanda nggak ngomong apa-apa. Dinda yang ngomong duluan. Jawab suamiku lesu. Memang kalau wanita itu selalu benar, sesuai pasal 1. Aku mulai berpikir, pasal 1 itu yang seperti apa? Yang berhubungan dengan wanita. Pasal 1 itu apa, Kanda? Pasal 1 itu wanita selalu benar. Jawab suamiku. Aku terkekeh dengan jawabannya. Mana ada wanita selalu benar? Kalau wanita salah bagaimana? Ya, lanjut ke pasal 2. Pasal 2 itu apa lagi? Tanyaku heran. Pasal 2 isinya kembali ke pasal 1. Jawab suamiku lagi. Hahaha, itu baru pasal yang benar. Wanita selalu benar. Aku tertawa mendengar penjelasan suamiku. Entah dari mana asalnya kenapa ada pasal seperti itu. Kayaknya ada yang bahagia. Ketawa terus. Habis, Kanda lucu. Oh iya, besok sekalian Kanda perawatan saja gimana? Nanti sekalian aku temenin Rizka. Boleh, nanti ajak Ilham juga. Belikan mereka baju sama perlengkapan lainnya. Sebentar, Kanda minta orang buat tutup mall dulu. Nggak usah Kanda, biarkan anak-anak berbaur dengan keramaian. Nggak usah ditutup mallnya. Lagian ini sudah malam. Mereka pasti sudah istirahat. Imbuhku. Dinda nggak apa-apa, nanti belanja bareng pengunjung yang lain. Biasa aja. Aku kabarin Rizka dulu ya, biar besok dia kesini dulu terus berangkat bareng. Aku kemudian mengirimkan pesan pada Rizka untuk janjian besok jam 9 pagi. Pagi, Fa. Sapa Tristan. Pagi. Kalian hari ini mau pergi ya? Tanya Tristan. Itu, Rizka minta antar ke salon buat perawatan. Jawabku. Kamu mau kopi? Tawarku pada Tristan. Boleh, low sugar ya? Pinta Tristan. Aku kemudian meracik kopi sesuai permintaan dari Tristan. Kopi hitam dengan gula khusus seperti biasanya. Anak-anak mana? Tanya Tristan. Tadi habis mandi, sebentar lagi juga kesini. Om Titan, seru Arthur yang langsung menghambur ke Tristan. Panjang umur, baru ditanya langsung muncul. Sahut Tristan. Tristan kemudian membawa Arthur duduk di pangkuannya. Arthur langsung berceloteh bersama Tristan.
Tak lama berselang, Alvina datang bersama Melati. Ilham juga Birati. Ayo, semuanya duduk, kita sarapan bersama. Titahku. Nyonya, maaf tadi Bibi pakaikan baju Nona Al buat Melati. Ucap Birati. Enggak apa-apa, Bi. Tadinya saya mau bilang sama Birati seperti itu, tapi Bibi malah sudah duluan. Ilham belum ada bajunya. Ya, aku memandang Ilham. Bajunya masih sama seperti kemarin karena memang rencananya hari ini baru akan membelinya. Cek lemariku, Bi. Kayaknya ada baju yang pas buat Ilham. Sahut Tristan. Enggak usah, Om. Ilham pakai baju ini aja. Tolak Ilham. Udah, Bi. Sana cari aja bajunya sama sekalian panggilkan suamiku ya. Pintaku pada Birati. Assalamualaikum. Orang cantik datang. Sudah bisa dipastikan itu pasti suara Rizka. Siapa lagi kalau bukan dia? Waalaikumsalam. Riz. Jawabku. Kita jeti kanan Tifa? Tanya Rizka. Jeti dong. Sekalian ini nanti cari baju buat Ilham terus anak-anak bisa bermain di playground. Pokoknya aku harus tampil maksimal di nikahan Bagas nanti. Ucap Rizka penuh semangat. Ngapain sih harus jeti orang lain? Kamu itu cantik apa adanya. Sahut Tristan. Kamu itu nggak ngerti. Nggak ngerti rasanya diputusin hanya karena nggak cantik. Ya udah, kita jadian nanti aku nggak bakalan putusin kamu jadi kamu nggak akan sakit. Lanjut Tristan. Kapan minta dilamar, Riz? Setelah suamiku. Suamiku yang baru datang langsung mengambil tempat duduk di kursi yang biasanya. Idih, Pak Bambang ikut-ikutan aja. Sahut Rizka. Rizka kemudian duduk di samping Tristan, menggoda Arthur yang masih dalam pangkuan Tristan. Udah, dibahasnya nanti aja. Sekarang kita sarapan bareng dulu. Usulku. Ilham, kamu pimpin doa ya. Pintaku pada Ilham. Ilham mengangguk kemudian mulai membaca doa sebelum makan. Di sela Ilham membaca doa terdengar dengan jelas kalau Ilham sedang menangis. Ada apa Ilham? Kenapa menangis? Tanyaku setelah selesai berdoa. Ilham sedih sekaligus bahagia tante. Sahut Ilham terisak. Ilham sedih ingat bapak sama ibu. Dulu kami biasa makan bersama seperti ini. Dan sekarang Ilham bahagia bisa makan bersama lagi walaupun bukan dengan keluarga Ilham. Jelas Ilham. Kata siapa kami bukan keluarga Ilham? Anggap kami ini keluarga. Ilham juga sudah tante anggap sebagai keluarga tante. Sekarang kita makan dulu ya. Di meja makan tidak boleh ada yang menangis nanti makanannya ikut sedih. Rasanya jadi nggak enak. Terima kasih tante. Jawab Ilham seraya menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Tepat pukul 9 kami sudah bersiap di teras rumah. Mobil juga sudah siap terparkir di depan. Pak Agus, biar saya yang bawa mobilnya. Pak Agus ikut rombongan belakangnya. Pinta Tristan. Ikut rombongan bodyguard maksud tuan. Betul sekali. Atau Pak Agus nggak usah ikut? Ikut dong. Ini rambut saya udah gondrong. Mau ikut di makeover kayak tuan bos biar bisa dapat istri muda maksudnya biar bisa kelihatan muda. Jawab Pak Agus cengengesan. 1 jam kemudian kami semua sudah sampai di mall. Letak salon dan playground ada di lantai 4, jadi kita semua langsung menuju ke lift untuk menuju ke sana. Sepanjang jalan pengunjung yang berpapasan selalu menatap kami. Apalagi kalau bukan menatap rombongan bodyguard yang mengikuti kami. Lama-lama aku sudah terbiasa dengan hal itu. Keluar dari lift tanpa sengaja, justru kami berpapasan dengan Pak Bagas yang tengah bergandengan tangan dengan seorang perempuan. Halo semua. Sapa Pak Bagas. Kami menyambut sapaan Pak Bagas dengan senyuman. Hai, Riz. Lanjut Pak Bagas. Hai. Sahut Rizka. Ngapain sih? Kamu nyapa dia? Ucap perempuan di samping Pak Bagas tak terima. Kamu juga. Jadi cewek nggak usah kegatelan gitu. Matanya nggak usah jelalatan lihatin calon suamiku. Lo siapa yang jelalatan? Ngapain juga mataku lihatin sampah? Memang pasti sampah itu cocok sama lalat. Sahut Rizka tidak kalah sinis. Maksud kamu sampah sama lalat apa? Calon suamiku sampah dan aku lalat gitu? Tanya perempuan itu lagi. Aku nggak nyebut orang loh. Kalau kamu ngerasa, ya wajarlah berarti memang itu benar. Jawab Rizka santai. Kamu? Tangan perempuan itu bergerak cepat.
hendak melayangkannya ke arah ke pipi kanan Rizka.